Shalom. Saya hanya mendengar Bapak Pendeta yang ada di depan. Katakan shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, saya percaya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang hadir pagi siang hari ini datang dengan kerinduan, amin. Saya percaya bahwa hidup kita itu anugerah Bapak Ibu, amin. Dan hari ini kalau kita boleh datang, saya percaya Tuhan pelihara kita, amin. Sekalipun hari ini mungkin sedang menghadapi satu masalah yang berat, saya cuma tahu satu hal. Bahkan mungkin jawabannya belum ada nih, saya cuma tahu satu hal, bahwa Tuhan gak meninggalkan. Mari datang dengan segenap hatimu, mari datang dengan segenap kerinduanmu. Biar Yesus saja yang jadi fokus kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, bahwa kami tahu hidup kami hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Kami mau datang, kami mau kamu Tuhan. Kami mau menikmati hadir Tuhan pagi siang hari ini. Biar segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidup. Mari nyatakan pujian ini. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, cita-citaku, masa depanku kan jadi milikmu. Katakan, jadikan kami terang-Mu ya di tengah kegelapan dunia, dan membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Bersama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri yang dinyatakan pujian ini. Tuhan, inilah hidupku. Ku berserahkan padamu segala cita-cita kami, mimpi kami, cita-citaku, masa depanku kan jadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, dan yang membawa bangsa-bangsa kepadamu. Mari dengan segenap hatimu, ini kerinduan kami Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh segenap hatimu.
penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi. Mari datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi siang hari ini. Mari nyatakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala hal baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari nyatakan, Tuhan Yesus terima kasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Yesus yang sempurna, Yesus yang sempurnakan hidup kami. Bahkan saat terendah kami bersyukur. Hanya Yesusku, hanya Yesus, hanya Yesus kekuatanku, jaminan hidupku. Hanya Yesus, aku bersyukur. Kami bersyukur. Kami rasakan sentuhan-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu, iya Yesus. Kasih-Mu memenuhi hatiku. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Sebab hidup kami nggak lebih cuma dari kasih karunia Tuhan saja. Sebab hidup kami hanya anugerah Tuhan semata. Dan kalau hari ini kami boleh ada, kami tahu Tuhan yang undang kami pribadi. Tuhan yang kasih kerinduan di hati kami untuk kami datang beribadah sama Tuhan, untuk kami cari wajah Tuhan pagi siang hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini kami boleh datang. Kami mau cari wajah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada kekuatan baru Tuhan, akan ada pengharapan baru Tuhan. Bahkan kami yang sakit Tuhan, kami memperoleh kesembuhan waktu kami pulang dari sini. Bukan karena tentang kami Tuhan, tapi karena Yesus sanggup memulihkan kami. Karena Yesus adalah tempat kami menaruh pengharapan kami. Kami percaya ibadah ini akan berkuasa karena Yesus di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah kami, dan biar hanya roh Tuhan, hadirat Tuhan yang boleh bertata di atas setiap pujian kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi Bapak Ibu. Mungkin sebelum duduk Bapak Ibu boleh lihat kanan kirinya, boleh berikan salam, katakan shalom dengan senyum ya, walaupun gak kelihatan di maskernya Bapak Ibu ya. Jika sudah silakan boleh kembali duduk.
Coba saya ini udah ramai nih Bapak Ibu. Siapa yang semangat memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan? Boleh katakan wow. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebab Yesus kita itu Yesus yang ajaib. Boleh tepuk tangan yuk bersama-sama. Yesusku ajaib. Mari katakan bersama pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal. Katakan bersama, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah waktu. Yesusku ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal. Katakan dengan iman, tak berubah kasih-Nya, tiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah waktu. Yesusku ajaib bagiku. Sebagai pernyataan iman kita akan berkata bersama-sama. Yesus ajaib. Katakan, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan, tak berubah kasih-Nya. Semuanya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah waktu. Yesusku ajaib. Katakan sampai bumi berlalu dan habislah waktu. Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan, sampai bumi berlalu dan habislah waktu. Yesusku ajaib bagiku. Katakan amin. Bahkan sampai habis raga kita, Yesusku tetap ajaib. Katakan amin. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian bagi nama Tuhan. Datang dan bertahta di atas kami. Boleh tepuk tangannya semuanya yuk. Yeay. Mari nyatakan bersama-sama, katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan bahwa Dialah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Bersama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Katakan bersama. Boleh tepuk tangan
sebab Dialah Tuhan kita. Amin. Mari nyatakan bersama-sama kata-kata ini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi semuanya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, perangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Berikan karya, datanglah dan berkuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, perangku dipatahkan, mujizat. Katakan bersama. Amin. Yesusku. Sebab hanya Kau Tuhan, tempat yang kami tuju saat kami nggak tahu harus kemana Tuhan. Sebab Engkau adalah tempat yang kami tahu, yang bisa menerima kami apa adanya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Mari segenap jemaat katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Katakan harapanku, harapanku. Yes, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam.
Kami sungguh percaya Tuhan, kami aman di dalam Tuhan karena Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah yang besar yang menyertai setiap kehidupan kami, buat kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bersama dengan keluarga kami datang beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Kami bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami terlalu percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Sekalipun Tuhan via streaming Tuhan, yang online dan onsite di tempat ini, Engkau tetap hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Biarlah kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Selalu ada harapan di tengah-tengah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan Kau hadir bertata atas setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, tidak terkecuali siapapun kami yang ada di ibadah ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan dasar hidup dalam setiap kehidupan kami, untuk menjalani hari-hari kami, supaya Tuhan Kau dapati kehidupan kami semakin hari, kami semakin berbuah, buah kami lebat dan tetap di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan berbuah-buah di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan dulu sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Luar biasa, karena Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Amin. Saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita masih dipelihara Tuhan. Kita masih diberikan nafas hidup yang baru. Kita masih diberikan kekuatan yang baru. Kita hari ini masih bisa berjumpa. Saya ketemu dengan saudara, saudara ketemu dengan saya. Ya, kita beruntung Bapak Ibu. Lalu Pak Pendeta, bagaimana dengan saudara-saudara kami, keluarga kami yang sudah meninggal mendahului kami Pak Pendeta? Mungkin kemarin gara-gara COVID Pak Pendeta, apakah mereka orang yang kurang beruntung? Tidak. Mereka orang-orang yang sudah mendapatkan keuntungan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita hari ini hanya sebatas beruntung Pak. Beruntung dalam artian apa? Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi sebelum menjelang hari akhir kita Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Lalu orang yang mendahului kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, apakah mereka orang yang tidak beruntung? Tidak. Mereka orang yang sudah mendapatkan keuntungan. Sebab apa? Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 berkata, berbahagialah orang yang mati-mati di dalam Tuhan, sejak sekarang ini sungguh kata Roh. Sebab apa? Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, dan segala perbuatan mereka menyertai mereka di kekekalan. Jadi yang mendahului kita, orang-orang yang sudah mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Yang pertama, boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, Pak. Kita hari ini yang masih hidup, kita hari ini yang masih bernafas, kita masih memusingkan, masih pikirin, memusingkan bagaimana kebutuhan hidup, betul ya? Bagaimana pekerjaan besok, bagaimana kebutuhan anak, bagaimana nanti anak sekolah, bagaimana nanti anak kuliah, dan lain sebagainya. Kita masih pikirin itu, Pak. Tapi yang mendahului kita sudah beristirahat dari jerih lelah mereka. Mereka nggak memusingkan lagi, betul ya? Sudah selesai. Kita yang masih hidup, yang masih capek, Pak. Mikirin besok kreditan, bagaimana bayarnya? Halo? Gak ada yang kredit ini di rumah, puji Tuhan. Kita masih pusing besok makan apa, besok kerjaan gimana, saudaraku. Lalu keuntungan yang kedua, saudaraku, segala perbuatan mereka menyertai mereka di kekekalan. Perbuatan yang mana? Selama hidup percaya kepada Yesus, selama hidup melakukan apa yang baik, selama hidup tidak melulu berbuat apa yang dosa, selama hidup rajin taat beribadah, selama hidup rajin melayani Tuhan, selama hidup giat bekerja di ladang Tuhan, segala perbuatan itu menyertainya di kekekalan, Pak. Dan dia terima upahnya. Amin, Bapak Ibu. Kok nggak ada amin? Sudah terima upahnya, Pak. Segala perbuatan. Perbuatan yang mana? Selama hidup percaya Yesus, ya dia terima ke surga, Pak.
Selama hidup dia berbuat apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak melulu berbuat dosa, ya dia terima upahnya. Makanya benar lagu anak sekolah minggu kan, di sorga nanti pakai baju putih. Terus, nggak ada yang pernah sekolah minggu ini. Baru bertobat semua ini hari. Atas kepala mahkota. Anak sekolah minggu aja tahu loh, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Mahkota emas itu berbicara upah. Mahkota emas itu berbicara tentang berkat yang diterima selama hidup di dunia ini. Terima upahnya, ya nanti pasti kekekalan, kan begitu. Makanya benarlah perkataan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Betul itu kata Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita masih dikasih kesempatan hari ini kita beruntung, masih bernafas hari ini, ya kita harus bekerja bagi Kristus. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mengiring Kristus. Nanti kalaupun kita mati, itu adalah satu keuntungan. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau mendapatkan keuntungan? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Mari kita enggak begitu juga konsepnya. Mati itu urusannya Tuhan. Nggak usah disesali yang sudah mendahului kita. Kenapa kok harus tinggalkan saya? Kenapa sih itu kok harus tinggalkan kami, keluarga? Nggak usah disesali. Mereka yang mendahului kita sudah mendapatkan keuntungan. Kita hari ini yang masih terus berjuang, kita masih dalam tahap beruntung, Mbak. Beruntung artinya apa? Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, hari ini saya mau berkhotbah dengan tema connected. Apa tema khotbah saya, Bapak Ibu? Bisa ya, connected, saudaraku. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 4 ayat yang ke-36. Lukas pasal 4 ayat yang ke-36. Udah yang nggak bawa Alkitab, jangan pura-pura buka Alkitab di handphone. Saya tahu buka WA itu. Ada di layar. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 4 ayat yang ke-36. Baca bersama-sama. 2, 3. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ayat ini bercerita tentang pelayanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Satu kali, satu waktu Yesus berkhotbah, mengajar di tengah-tengah jemaat di gereja Kapernaum, Bapak Ibu. Ya, katakanlah hari Minggu begitu. Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, tiba-tiba ada salah satu jemaat yang kerasukan setan, Mbak. Orang lagi ibadah loh. Hari Minggu, hari Sabat. Ketika mendengarkan Yesus berkhotbah, tiba-tiba ada satu jemaat yang kerasukan setan. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati kalau ibadah. Orang lagi ibadah loh, Pak. Bisa kerasukan setan. Lagi ibadah, Pak. Ini menunjukkan bahwa apa? Gereja itu tempat yang biasa saja. Tapi urusan kekudusan itu soal hati, Pak. Bagaimana pikiranmu, bagaimana hatimu, kau tujukan kepada Kristus. Ya. Gereja itu cuma bangunan saja. Orang lagi ibadah, lalu ada jemaat yang kerasukan setan. Lalu apa? Dia mulai tunjuk-tunjuk sama Yesus. Sus, manggil Yesus maksudnya. Orang kerasukan kan sesuka-sukanya dia. Gue tahu siapa lu, Sus. Lu kan yang datang yang kudus dari Allah kan, Sus. Dia bilang begitu. Lalu apa yang diperbuat Yesus? Yesus perintahkan orang itu atau yang kerasukan setan itu diam. Lalu dia tengking, dalam nama Tuhan Yesus keluar dari orang ini. Seketika orang yang kerasukan setan itu lalu terdiam, lalu duduk, Pak. Lalu muncullah ayat ini, ayatnya ke-36 ini. Seluruh jemaat Tuhan di gereja Kapernaum takjub akan perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang mana? Yang dia perintahkan orang yang kerasukan setan untuk diam itu tadi dan keluar dari orang yang merasuki tadi itu. Lalu apa? Dikatakan, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini,
Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Bapak Ibu, apa yang menjadi rahasia Tuhan Yesus bisa punya kata-kata yang luar biasa, yang penuh wibawa, yang bisa perintahkan untuk apa? Orang yang kerasukan setan keluar. Kenapa? Karena Yesus senantiasa terconnected dengan yang kudus dari Allah. Itu rahasianya, Pak. Kenapa? Yesus bisa mengusir setan, bisa memerintahkan orang yang lagi ibadah kerasukan setan. Dan kata-katanya penuh wibawa. Sebab apa? Yesus selalu berusaha terconnected, terhubung dengan Bapa di sorga yang kudus dari Allah. Klik sekali lagi. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ini orang namanya Smith Wigglesworth, Bapak Ibu. Ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Smith Wigglesworth, Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan, seorang penginjil yang luar biasa dari kebangsaan Inggris tahun 1900-an. Ini orang hebat banget, Pak. Ya. Sebelum ada Benny Hinn, sebelum ada Maurice Seluro, sebelum ada Suzette Hatting, ini hamba Tuhan pemrakarsa, saudaraku. Dia sering mengadakan KKR, sering mengadakan mujizat, sering mengadakan kesembuhan ilahi, saudaraku. Bahkan dalam pelayanannya, dia bisa membangkitkan orang yang mati, Bapak Ibu. Namanya Smith Wigglesworth. Tahun 1900-an, di era tahun 1900-an. Ada hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, teori imannya cukup sederhana, Bapak Ibu. Yaitu apa? Dia sadar, Bapak Ibu, teori imannya asal percaya saja. Itu teori imannya. Ya. Orang yang sakit apapun diperintahkan untuk asal percaya saja. Rupanya dia terinspirasi lagu jadul Tempo Idole. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Terus asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Terus Pak, cuman kita doang yang tua, Pak. Yang lainnya masih muda semua. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Teori imannya cukup sederhana, asal percaya saja. Sehingga banyak orang menjadi sembuh, Pak. Banyak orang yang sakit mendapatkan mujizat, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Nah, dalam satu bukunya dia berkata begini, Bapak Ibu. Kenapa dia bisa melakukan tindakan-tindakan iman yang luar biasa, bisa mengadakan tanda-tanda mujizat yang heran dan luar biasa, bahkan membangkitkan orang yang mati, saudaraku. Karena begini, dalam kesaksian bukunya dia bilang begini, dia sadar bahwa dia hanyalah ranting dari anggur yang harus terus-menerus secara konsisten melekat pada pokok anggur itu. Klik sekali lagi. Dia sadar dia hanyalah ranting, dia hanyalah carang dari anggur yang harus terus-menerus secara konsisten melekat pada pokok anggur itu. Siapa pokok anggur itu? Yesus. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, puji Tuhan, sekolah minggu semua hari ini. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kita carangnya. Oh, saudara bingung-bingung? Sama aja lagunya, cuman beda nada doang. Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Pak Pendeta, saya taunya cuma lagu sekolah minggu, Pak Pendeta. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam. Sama aja, cuman beda nada doang.
Smith Wigglesworth sadar bahwa dia hanyalah carang yang harus secara terus-menerus konsisten melekat pada pokok anggur, Pak. Makanya dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, yang hebat, pelayanannya yang dahsyat, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Yuk kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, baca bersama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, jika saudara menyadari bahwa saudara adalah carang atau ranting dari pokok anggur yang harus terus melekat pada pokok anggur, maka engkau tidak akan takut dengan keadaan ini. Yang percaya katakan amin. Engkau tidak akan takut menghadapi siapa lawan-lawanmu. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah ranting yang harus terus-menerus secara konsisten melekat pada pokok anggur, maka saudara nggak akan takut, Pak, dengan menghadapi orang yang lagi kerasukan setan. Halo? Nggak buru-buru dengan entengnya jam 2 pagi telepon gembala. Kring, Pak Haryanto. Pak Gembala tolong Pak Pendeta, ada apa? Ini istriku kerasukan Pak Pendeta. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah ranting dari pokok anggur, dari anggur yang harus terus-menerus secara konsisten melekat pada pokok anggur, maka saudara tidak akan takut, Pak. Saudara bisa usir setan itu. Halo? Loh iya dong. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa berbuat apa-apa? Doanya tidak berkuasa, tidak mampu mengusir setan, tidak mampu menumpangkan tangan lalu mujizat terjadi. Saya percaya kurang melekat pada pokok anggur, Pak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa banyak orang Kristen kalah dengan keadaan? Kenapa banyak jemaat Tuhan yang undur daripada Tuhan ketika menghadapi persoalan? Saya percaya dia kurang konsisten melekat pada pokok anggur itu. Halo? Jawab dong, halo juga Pak Pendeta. Kurang konsisten, Pak. Terus-menerus melekat pada pokok anggur itu. Kata kuncinya adalah konsisten. Terus-menerus melekat pada pokok anggur. Sama-sama bilang konsisten. Terus-menerus melekat pada pokok anggur. Yes. Yesnya nggak usah, itu buat saya. Terus-menerus, Pak, secara konsisten. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita pelajari yuk. Bagaimana caranya? Klik sekali lagi yuk. Bagaimana caranya? Nah, fakta ini sudah, klik sekali lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan, Pak? Yang pertama, klik sekali lagi. Tidak bisa tidak. Tetaplah berdoa dan tetaplah terus renungkan firman Tuhan. Sama-sama baca yuk yang tulisan merah. 2, 3. Tetaplah berdoa dan tetaplah terus renungkan firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Ayat yang sangat pendek di Alkitab saudara. Tentang apa? Tetaplah berdoa. Berdoanya bukan ketika masalah datang, Pak. Berdoanya bukan ketika tidak ada jalan keluar atas problem yang kau hadapi. Tidak. Tetapi doanya terus-menerus konsisten. Sama-sama bilang konsisten. Konsisten itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya begini, Pak. Tidak berubah-ubah, tetap ajek. Itu konsisten. Berdoanya mesti konsisten. Berdoanya mesti tetap. Tidak suka berubah-ubah. Setiap hari ada waktu-waktu yang you sisihkan. Dengar baik. Bukan sisakan. Beda ya. Konotasinya akan berbeda. Kalau kita menyisakan waktu. Jadi yang sisa itu selalu konotasinya yang negatif, Pak. Tetapi kalau kita sisihkan, itu berarti ada dalam kesadaran kita, alam kesadaran kita. Bahwa setiap waktu ada nggak ada masalah, mau ada pergumulan nggak ada pergumulan, konsisten. Ada waktu-waktu setiap hari yang you komitmenkan untuk apa? You konsisten terhubung dengan pokok anggur itu. Halo?
Iya, Bapak Ibu. Berdoanya bukan hanya ketika ada ibadah di gereja doang, bukan. Senin nggak ada ibadah, tetap kau berdoa. Konsisten. Ada waktu-waktu yang kau sisihkan. Untuk apa? Kau terhubung, terkonektif dengan yang kudus dari Allah. Supaya apa? Supaya engkau bisa berbuat apa-apa. Tidak kalah dengan keadaan. Tidak kalah dengan kondisi hari-hari yang tidak menentu ini. Ada waktu-waktu yang you sisihkan. Dengan kesadaranmu setiap hari ada komitmen waktu-waktu yang you sisihkan untuk apa? You persembahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya ketika hari Minggu. Senin nggak ada ibadah, Selasa nggak ada ibadah, Rabu nggak ada ibadah. Tetap ada waktu-waktu yang you bangun untuk connected dengan yang kudus dari Allah, Pak. Maka benarlah nasihat firman Tuhan. Kita harus arif dan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada dengan apa? Bijaksana, kata firman Tuhan. Mau ada masalah, nggak ada masalah, tetap berdoa. Sama-sama bilang, aku mau tetap berdoa. Kasih tahu kira, kamu harus tetap berdoa. Kasih tahu lagi, kamu juga kali. Kita harus tetap berdoa, Pak. Bagaimana supaya kita terhubung dengan Allah? Ya tidak bisa tidak. Kita harus bangun dengan apa? Tetap terus berdoa di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nggak tahu udah yang kesekian kali, berapa kali saya udah harus bilang ini di tengah-tengah saudara. Ada kota perpuluhan nggak di sini, Pak? Perpuluhan itu Maleakhi 3 ayat 10 dasarnya, betul ya? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata firman Tuhan, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atasmu. Itu Maleakhi pasal 3 ayat 10. Berbicara tentang perpuluhan, bukan hanya berbicara uangmu saja, Pak. Bukan hanya penghasilanmu, bukan hanya gajimu, bukan hanya cuanmu, bukan hanya keuntungan dagangmu, tapi juga waktu. Berkat, uang, gaji, itu kan pemberian Tuhan, amin. Betul sih kita bekerja, selebih dari itu kan Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Halo, Tuhan kasih pekerjaan buat kita. Kita kerja selama 1 bulan full, kita dapat gaji 1/10 miliknya Tuhan. Waktu pun itu pemberian Tuhan, Pak. Waktu yang you miliki hari ini itu pun anugerah, kasih karunia Tuhan, Pak. Halo, Tuhan kasih kita waktu berapa? 24 jam, betul ya? Setiap hari itu pemberian Tuhan. Setiap hari Tuhan kasih 24 jam untuk kita nikmati, Pak. Pertanyaannya, kau pakai untuk apa? Terhubung berapa menit sama Tuhan? Halo? Apakah you pakai hanya untuk kesenanganmu sendiri? Apakah you pakai untuk apa? Engkau terhubung dengan duniamu sendiri? Apakah you pakai untuk apa? Terhubung dengan kedaginganmu sendiri? Apakah you pakai untuk apa? Terhubung dengan kesukaanmu sendiri? Halo? Setiap hari, Pak, harus ada waktu-waktu yang kau bangun dengan Tuhan. Supaya kau bisa berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Supaya kau nyambung dengan Tuhan. Nah, cilakanya begini, banyak orang Kristen berdoanya kalau hari Minggu doang. Halo, kasih tahu kiri kanan, kayaknya gue tahu siapa orangnya, bilang begitu. Terhubung sama Tuhan itu harus setiap hari, Pak. 24 jam, 2 jam 24 menit, itu waktu standar dari Maleakhi 3 ayat 10 yang harus you bangun setiap hari terkoneksi dengan Tuhan. Itu harusnya. Tanya kiri kanan, kamu berapa menit terhubung sama Tuhan? Kasih tahu kiri kanan. Tanya. Nah, cilakanya kita nggak suka berdoa, Pak. Makanya kita kalah dengan keadaan. Cilakanya kita nggak suka bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita takut kalau menghadapi orang yang kerasukan setan. Halo. Coba klik sekali lagi. Markus 1 ayat 35. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Itu jam berapa? Subuh.
Pertanyaannya, hari masih gelap, bangun pagi-pagi, hari masih gelap. Saudara ngapain? Tidur, puji Tuhan, terima kasih buat kejujurannya. Pak Pendeta, saya pagi-pagi juga bangun Pak Pendeta. Pagi-pagi benar, masih hari gelap, hari masih gelap. Saya juga bangun Pak Pendeta, tapi nyari nasi uduk Pak Pendeta. Pagi-pagi benar, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Berdoa di sana. Klik sekali lagi. Markus 6 ayat 46, baca bersama-sama. 2-3. Setelah Yesus berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Pagi-pagi benar, Yesus berdoa. Siang hari ada waktu, Yesus berdoa. Klik sekali lagi. Klik sekali lagi. Matius 26 ayat 36, baca bersama-sama. 2-3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk pagi-pagi benar, siang hari, sore hari. Yesus berdoa. Klik sekali lagi, ayat terakhir, 2-3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk apa? Berdoa. Dan apa? Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita harus berkaca dari kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kenapa banyak orang takjub dengan perkataan Tuhan Yesus? Perkataannya penuh wibawa dan penuh kuasa. Dia bangun connected, dia bangun hubungan dengan Allah yang kudus. Yang kudus dari Allah, anytime, anywhere, dimanapun Yesus berdoa, Pak. Dia usahakan bangun hubungan dengan Tuhan. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Siang hari ada waktu Yesus berdoa. Sore hari ada waktu Yesus berdoa. Bahkan semalam-malaman Yesus berdoa. Anytime, anywhere, Yesus berdoa. Kalau engkau nggak pernah berdoa, kau lebih hebat dari Yesus. Kalau saudara nggak pernah berdoa, saudara lebih hebat dari Yesus. Yesus setiap saat, setiap waktu berdoa, Pak. Memang tidak ada patokan ukuran waktu sih. Kalau Maliaki 3:10, 2 jam 24 menit, itu waktu yang harus kita bangun. Tapi di perjanjian baru kehidupan Yesus tidak ada patokan berapa lama Yesus berdoa. Tapi kita bisa baca dari kehidupan Tuhan Yesus. Anytime, anywhere, Yesus berdoa, Pak. Pertanyaannya, berapa menit kau bangun hubunganmu sama Tuhan setiap hari? Halo? Berapa lama kau bangun hubunganmu sama Tuhan setiap hari? Halo Bapak Ibu? Setiap hari you harus bangun, Pak. Kau harus connected dengan Tuhan yang kudus dari Allah. Memang penyakitnya banyak orang itu, apa Bapak Ibu? Suka ngantuk. Udah Alkitabiah, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia bawa 2 murid, suruh tunggu di depan, Yesus ke tengah-tengah Taman Getsemani. Yesus berdoa. Setelah Yesus berdoa, didapati murid-murid sedang apa? Tidur. Anak-anak muda, kalau untuk nongkrong-nongkrong, bisa berjam-jam sambil nobar. Liverpool lawan Real Madrid. Kenapa hanya untuk 30 menit sama Tuhan kok nggak bisa? Halo? Bapak-bapak yang suka main catur berjam-jam mikirin kayu mati. Kayu mati dipikirin. Bapak-bapak yang bisa setengah harian di pemancingan mikirin umpan, nggak dimakan-makan ini sama ikan. Itu engkau terhubung dengan kesukaanmu, dengan kedaginganmu. Kenapa untuk Tuhan? Engkau nggak bisa. Sedangkan untuk Tuhan itu kekekalan, Pak. Segala perbuatanmu menyertaimu di kekekalan. Kenapa nggak you bangun yang itu? Anak-anak muda yang suka nongkrong di kopi janji jiwa. Waduh, kopi yang suka janji-janji. Bisa berjam-jam. Anak-anak muda nonton bioskop. Nggak alergi sih, saya juga nonton bioskop juga. Nonton ngeri-ngeri sedap. Yang lagi trending viral itu. Bisa berjam-jam untuk kesenangan mata dan kedagingan kita. Tapi kenapa untuk bangun hubunganmu sama Tuhan 30 menit saja, kok nggak bisa? Sedangkan itu yang kekal, Pak. Sedangkan itu yang kekal, Bapak Ibu. Tidak ada patokan waktu memang.
Tapi kita bisa berkaca dari kehidupan Yesus. Anytime, anywhere. Yesus selalu terconnected dengan Bapa di sorga. Tetaplah kau berdoa, amin. Sama-sama bilang, tetap aku berdoa. Tetaplah kau berdoa. Supaya kau terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, masih di poin yang sama. Tetaplah renungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya caranya kau terhubung dengan yang kudus dari Allah? Ya tidak bisa. Selain kau harus berdoa, kau harus suka firman, Pak. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Supaya kau terhubung dengan Allah, ya kau tidak bisa tidak. Harus suka baca dan renungkan firman Allah. Bukan ketika minggu doang buka Alkitabnya, dengerin pendeta Samuel yang ganteng ini khotbah, bukan. Tetapi setiap hari. Setiap hari, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dari mana kita tahu sifat-sifat Allah? Dari mana tahu kita kehidupan Allah? Dari firman ini, Pak. Mumpung, Pak. Mumpung firman ini masih ada. Tinggal bersama-sama dengan kita hari ini. Bahkan nggak perlu kita bawa Alkitab tebel-tebel begini. Di handphone kita ada saja ada aplikasi Alkitabnya. Betul ya? Halo? Atau handphonenya masih Nokia semua? Di handphonemu masih ada Alkitabnya, ada aplikasi Alkitabnya. Mumpung, Pak, saya katakan mumpung ya. Mumpung Alkitab itu masih tinggal bersama-sama dengan kita. Sebab apa? Nanti ada waktunya, ada masanya. Alkitab ini tidak akan tinggal bersama-sama dengan kita. Firman ini akan kemana? Kembali kepada yang empunya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada masa pengangkatan, pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali, tetelet, tetet, 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 itu bunyi sangkakala. Bukan telelet, telelet, telelelelelelet, bukan. Itu bunyi apa? Es krim apa? Pedal pop, super and duper yummy. Bukan juga talalelet, telet, telet. Bukan. Itu apa? Susu murni nasional. Pada waktu bunyi sangkakala berbunyi, tetelet, tetet, 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 tetet. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan terlebih dahulu. Kita yang masih tinggal, yang berharap kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, terangkat ke sorga. Untuk apa? Menyongsong Tuhan di awan-awan. Alkitab ini pun kembali, Pak, ke asalnya. Coba keluar dari multimedia ini. Coba lihat Amos pasal 8, ayat 11 dan 12. Amos pasal 8, ayat 11 dan 12. Ada? Amos pasal 8. Ayat 11 dan 12. Sampai muncul saya ulangi terus. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Biarin sampai besok. Nah, muncul dia. Kita baca bersama-sama. Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 12. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Baca sama-sama. 2, 3. Mana ini? 2, 3. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk apa? Mencari firman Tuhan. Tetapi tidak. Ada waktunya, Pak. Ada masanya. Firman itu tidak akan tinggal bersama-sama dengan kita. Orang akan mengembara dari laut ujung utara sampai ke ujung timur. Cari firman, tapi tidak dapat mendengarkan, tidak mendapatkan firman itu. Sebab apa? Firman kembali kepada yang empunya. Mumpung hari ini, firman masih ada tinggal bersama-sama dengan kita. Di handphone kita ada aplikasi Alkitabnya. Sukai itu. Amin. Baca dan renungkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kiri kanan bilang begini, jangan lagi bolong-bolong baca firman Tuhannya. 2, 3. Jangan lagi males baca firman Tuhan. Tapi Pak Pendeta, kalau saya baca Alkitab Pak Pendeta, atuh hurufnya kecil-kecil Pak Pendeta. Mata saya mulai burem-burem Pak Pendeta. Ngantuk Pak Pendeta, salah-salah Pak Pendeta. Hei,
Di handphonemu itu kalau kau malas baca, kau bisa dengarkan firman Tuhan, betul ya? Kau bisa mainkan firman Tuhan itu. Nggak tahu di handphone saudara, di handphone saya yang jadul ini sih bisa. Nggak bunyi. Wah, error. Biasanya bunyi ini. Error. Handphone terlalu jadul. Kita tungguinnya sampai besok ya. Biasanya sih bunyi. Kalau kita malas baca, kita bisa playkan Pak di handphone kita Pak. Tapi waktu di play, jangan handphonenya baca, saudara tidur, jangan. Waktu di play juga didengarkan dan direnung-renungkan. Amin Bapak Ibu. Mumpung Alkitab itu masih tinggal bersama dengan kita. Ada waktunya, ada masanya firman itu tidak lagi ada tinggal bersama-sama dengan kita. Usaha supaya kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Tetaplah berdoa dan tetaplah renungkan firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Nah, bagaimana supaya kita bisa terhubung dengan Allah Bapa di sorga, saudaraku? Tidak bisa tidak. Tetaplah terhubung dengan komunitas rohanimu. Klik di poin yang kedua, Pak. Klik saja, poin yang kedua. Tetaplah, ini firman Tuhan. Klik, nomor 2. Klik lagi. Nah, tetaplah terhubung dengan komunitas rohanimu. Pak, supaya bisa engkau terhubung dengan Tuhan, supaya bisa terkonektif dengan Tuhan, tidak bisa tidak. Bahwa engkau harus hidup dalam komunitas rohani, Pak. Komunitas di gerejamu di tempat ini. Karena apa? Mereka-mereka lah yang bisa membawamu, bisa terhubung dengan Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Lewat persekutuan, lewat komsel, lewat ibadah-ibadah kategorial. Itu adalah usaha engkau terhubung dengan Tuhan. Dan itu kau dapatkan di mana? Itu kau temui di mana? Dalam komunitas rohanimu, Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Coba di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ada di situ, klik aja. Baca sama-sama, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya akhiri dengan kesaksian ini, Pak. Ya, saya akhiri dengan ini. Saya dulu ini perokok berat, Pak. Ya. Era-era zaman masih Nintendo. Ya. Masih PS1, Nintendo. Ya tahu sendiri kan tahun-tahun berapa itu ya. Makanya nama saya Samuel Nindito. Mirip-mirip ada Nintendo gitu ya. Tahu sendiri kan tahun berapa itu? Masih zaman-zaman PS pertama, Pak. PS1, PlayStation 1. Dulu suka main Winning Eleven, ya ada jurus wancu dan lain sebagainya. Saya perokok berat, Pak. Sama adik saya kalau sudah jam 6 sore maghrib, Bapak Ibu, itu saya adu main Winning Eleven sama adik saya. Baru pertama-tama muncul PS1, Bapak Ibu. Itu start, siang saya jadikan malam, malam saya jadikan siang, Bapak Ibu. Udah ngadu main PS, main bola. Start dari jam 6 maghrib sampai pagi subuh, Pak. Ngerokok itu bisa 3-4 bungkus, semalam doang, karena tanding main PS sama adik saya. Dulu, jodohnya ngerokok sama kopi. Ada keinginan, ada kerinduan. Oh udah berhentilah. Capek juga gitu kan. Apalagi sering ke gereja begitu. Ada niat pengen berhenti ngerokok. Sehari, 2 hari, seminggu bisa Pak lolos Pak. Tapi ketika saya berkomunitas, berteman-teman dengan komunitas yang perokok Pak. Apalagi kalau ngerokok itu diumbar, di meja, ditaruh, yang mau ngerokok silakan begitu. Tergoda lagi Pak. Gagal lagi, jatuh lagi. Tapi kenapa saya bisa berhenti ngerokok, Pak, sampai dengan hari ini, belasan tahun yang lalu? Kenapa? Karena saya berkomunitas dengan orang-orang gereja yang nggak suka rokok, Pak. Komunitas komsel yang nggak suka rokok. Komunitas pelayan Tuhan, pemain musik yang nggak merokok.
Jadi saya kuat. Di samping ada komitmen dan berdoa di hadapan Tuhan. Yang membuat saya kuat apa? Komunitas saya. Yang bisa saya membawa saya nggak ngerokok, Pak. Karena saya menceburkan diri. Nah, puji Tuhan bisa lepas rokok. Padahal dulu waktu rokok, saya perokok kuat. 3-4 bungkus setiap malam. Main PS aja. Sama kopi. Mungkin saudara tanya, kopinya gimana, Pak? Kopinya masih. Tapi kopi saya berhentiin juga. Gara-gara saya ini pejuang booster. Dari awal tahun kemarin saya cari booster, 4 kali saya cari booster, Pak, ditolak semua. Saudara tahu kenapa? Tensi saya 205, Pak. Standarnya 120/80, saya 205. Nggak minum obat, Pak Benda? Sudah, malam saya minum obat, pagi saya minum obat. Sudah ke dokter? Sudah ke dokter. Dikasih obat tuh. Malam minum obat, pagi minum obat. 4 kali saya cari booster, 205, 204, 190, segitu aja. Nggak bisa disuntik, Pak, nggak bisa diinjek. 4 kali saya cari, ditolak semua. Lalu saya cari apa penyebabnya darah saya nggak turun-turun ya. Nggak ada pusing sih, nggak ada. Makan sate kambing, ayo aja. Makan sate kambing atau sop kambing, ayo aja. Apalagi kalau gratis, waduh ayo aja. Nggak ada tanda-tanda, Pak, pusing dan lain sebagainya. Nah, kata dokter, ini yang bahaya, Pak. Nggak ada warning, Pak, nggak ada pusing. Lalu saya browsing, saya baca-baca, ternyata kebanyakan konsumsi kafein gara-gara kopi, itu bisa menyebabkan darah tinggi juga. Kasus orang per orang berbeda-beda. Almarhum kakak ipar saya, Pendeta Maksi, itu nggak ngopi, darah tinggi juga. Kenapa? Gaya hidup. Kalau saya gara-gara kopi. Lalu saya coba berhenti, Pak. 2 minggu saya nggak ngopi. Puji Tuhan, 140. Buat saya itu udah prestasi. Supaya saya bisa diinjek booster aja. Saya berhentiin kopi, Bapak Ibu. Sampai sekarang terakhir kemarin saya donor darah, puji Tuhan sudah 120. Ya ngopi sesekali aja. Apalagi kalau saudara ngajak kopi, ayo aja deh. Komunitas rohanimu itu ya, Pak, yang bisa membawa engkau terhubung dengan yang kudus dari Allah. Amin. Saya bisa berhenti ngerokok. Padahal dulu ngerokok bisa semalam 3-4 bungkus, Bapak Ibu. Karena saya bergaul dengan komunitas rohani yang bisa membawa saya terhubung dengan yang kudus dari Allah. Jadi komitmen itu mesti dibarengin juga. Tetaplah engkau terhubung dengan komunitas rohanimu. Amin, Bapak Ibu. Ada komsel di tempat ini, ada ibadah pria di tempat ini, kompak ya, betul ya. Ada ibadah youth di tempat ini, komunitas-komunitas itu yang bisa membawamu terhubung dengan yang kudus dari Allah. Nah, bagaimana supaya kita terhubung dengan Allah di Bapa di surga? Tidak bisa. Tetaplah kau berdoa, amin. Tetaplah kau renungkan firman Tuhan, dan tetaplah kau terhubung dengan komunitas rohanimu. Amin. Buat firman Tuhan, tutup Alkitab saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kepada kami supaya kami connected terus dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kami membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat doa. Ada waktu-waktu yang kami sisihkan untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Itulah usaha supaya kami terhubung, terkoneksi dengan Bapa di sorga. Supaya kami terkoneksi dengan Allah, tidak bisa tidak, kami harus suka akan firman Tuhan. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Mumpung Tuhan, firman masih ada bersama-sama, tinggal bersama dengan kami. Ada gampang kami dapatkan firman, bila kami gairahkan suka untuk membaca dan merenungkan firman itu Tuhan. Itulah usaha kami terhubung dengan Allah Bapa di sorga. Dan yang ketiga Tuhan, supaya kami tetap terhubung dengan komunitas rohani kami. Komunitas rohani kami itulah yang bisa membawa kami juga terhubung dengan Bapa di surga yang kudus dari Allah. Lewat kegiatan-kegiatan gereja, lewat ibadah-ibadah yang diadakan dalam komunitas inilah, itu usaha untuk kami terhubung dengan Bapa di surga. Mari Tuhan mampukan kami dan gairahkan kami di tengah-tengah keadaan zaman yang tidak menentu ini Tuhan. Di waktunya Tuhan yang semakin mendekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gairahkan kami untuk supaya kami connected dengan yang kudus dari Allah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini dalam segala kesibukan mereka, dalam permasalahan yang mereka hadapi, dari jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, biar kami tetap terkoneksi dengan yang kudus dari Allah. Berkati umat-Mu, berkati penata layan di tempat ini, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini, berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati ring 1 kepengurusan dari gereja-Mu di tempat ini. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan.
kirimkan lebih banyak jiwa lagi untuk boleh digembalakan di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa miliknya Tuhan. Dan Engkau yang bisa mengentarkan mereka untuk datang beribadah ke tempat ini. Dengan segala pergumulannya, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau dapati kami sebagai pelaku-pelaku dari firman itu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Samuel Nito. Baik, saya percaya Bapak Ibu sekalian boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Sebentar kita akan bawa persembahan kita. Bapak Ibu juga bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu melalui barcode yang ada di sebelah kanan kiri dari Bapak Ibu. Sebelum kita akan bawa persembahan kita akan bersatu dalam doa. Kami percaya bahwa hidup kami diberkati. Segala hal yang boleh masuk, yang boleh kami terima, boleh berasal daripada Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati tangan, Tuhan berkati kaki yang melangkah, dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita akan bawa persembahan kita, silakan boleh di kotak yang paling terdekat dengan Anda. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Allah sumber kuatku. Mari nyatakan bersama pujian ini. Engkau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Tak ku andalkan. Mari bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan, katakan. Namun yang pasti kan kekal selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lama. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 10 Juli 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi website di www.katarizokids.com. Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa 12 Juli 2022, jam 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan setiap hari Rabu 13 Juli 2022. Diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom jam 7:30 malam. Kemudian doa pagi diadakan setiap Sabtu pukul 5.30 pagi, diadakan secara online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah Camp 2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Berita duka cita, Gembala Pengurus
serta JBK Tarezo turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga Ibu Masnun Latif, nenek dari saudara Giovanni, pada tanggal 8 Juli 2022. Kiranya Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Saudara Kevin Harsono, Saudari Michela Naftalin, dan Saudara Temi Renaldi. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang telah melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Ada pengumuman tambahan. Kita tahu bahwa grafik kenaikan daripada COVID semakin hari cukup naik tinggi ya saat ini. Jadi himbauan buat semua Bapak Ibu tetap patuhi prokes dan juga tetap waspada ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Ya. Oke, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, puji syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke atas tata-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, bahkan hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana hidup kami supaya melekat terus di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tetap berdoa, kami mau tetap merenungkan firman Tuhan, dan kami mau tetap tinggal dalam persekutuan dengan komunitas kami Tuhan. Kami percaya ini semua akan menjadi gaya hidup kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Kami semua boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Memberkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Nindito yang sudah memberkati kami Tuhan. Biar urapan Allah terus mengalir dalam kehidupannya. Dimanapun hamba-Mu berada menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak kami bersyukur juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan usianya. Kami berdoa buat saudara Kevin Harsono, buat saudari Michela Naftalin, dan juga buat saudara Temi Rinaldi. Biarlah berkat umur panjang, kesehatan yang baik Tuhan berikan buat mereka. Biar mereka boleh menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga saat ini berdoa Tuhan buat keluarga besar dari saudari Giovanni yang Tuhan panggil neneknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penghiburan, kekuatan daripada surga mengalir buat keluarga besar ini Tuhan. Biarlah pengharapan di dalam Engkau terus buat keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pada minggu ini. Kami percaya jeripaya kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami lakukan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami di sini untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kalau apa yang Tuhan kerjakan buat bangsa kami, semuanya baik adanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini berdoa buat Bapak Presiden kami, beserta dengan jajarannya, semua pemimpin yang ada di pemerintahan pusat maupun sampai kepada pemerintahan daerah. Biarlah Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan. Semua kebijaksanaan yang mereka ambil Tuhan, semua untuk menyejahterakan masyarakat. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tuntunan penyertaan-Mu menyertai kami sampai ke rumah. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, saat ini kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur
Merenehkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang mari bersyukur, selalu Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.